Air, amanah, dan perjumpaan rohani. Refleksi spiritual atas peristiwa Khalifah Badici Jailani dan 39 tamu berjubah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang tidak hanya menciptakan manusia dari tanah dan air, tetapi juga dari makna, dari rasa, dan dari amanah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan bukan terletak pada siapa yang terlihat, melainkan pada siapa yang melayani dengan ikhlas. Pemirsa yang berbahagia, ada peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidup manusia yang tidak datang dengan suara keras, tidak pula disertai tanda-tanda yang menggetarkan mata. Ia hadir perlahan, nyaris sunyi, namun meninggalkan jejak yang dalam di hati orang-orang yang menyaksikannya. Peristiwa seperti ini seringkali tidak tercatat oleh sejarah resmi, tetapi ia disimpan rapi oleh kesadaran rohani dan kelak akan muncul kembali sebagai pelajaran, sebagai hikmah, sebagai pengingat bahwa Allah bekerja dengan cara-cara yang tidak selalu kita duga. Salah satu peristiwa semacam itu adalah kedatangan 39 orang berjubah ke sebuah rumah yang sederhana, rumah Umi Khadijah. Mereka datang tanpa pengumuman, tanpa membawa identitas, tanpa menyebutkan maksud panjang lebar. Mereka tidak meminta jamuan mewah, tidak pula menuntut penghormatan. Satu-satunya permintaan mereka hanyalah air. Air yang disiapkan oleh Khalifah Badici Jailani. Air, sesuatu yang tampak biasa, namun Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang benar-benar biasa dalam ciptaan Allah. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya. Ayat ini bukan hanya pernyataan ilmiah tentang asal kehidupan, melainkan penegasan spiritual bahwa air adalah simbol rahmat, simbol kehidupan, dan simbol penyambung antara langit dan bumi. Air mengalir tanpa memilih, memberi tanpa bertanya, dan menyentuh siapapun tanpa membedakan. Khalifah Badici Jailani dalam peristiwa ini tidak berdiri sebagai tokoh utama yang menuntut perhatian. Ia tidak tampil sebagai pusat cerita. Ia tidak memberi pidato, tidak pula menjelaskan apa-apa. Perannya justru berada pada tindakan yang paling sederhana, menyiapkan air. Dalam kesederhanaan itulah tersimpan makna kepemimpinan yang sejati. Al-Quran menyebut manusia sebagai khalifah di bumi bukan untuk menguasai, melainkan untuk menjaga amanah. Dan amanah seringkali hadir dalam bentuk pelayanan, bukan pengakuan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Manfaat itu tidak selalu berupa nasihat panjang atau pengetahuan yang rumit. Kadang manfaat itu hadir
dalam bentuk kehadiran yang menenangkan, dalam niat yang lurus, dalam segelas air yang disiapkan dengan doa dan ketundukan kepada Allah. Khalifah Badiji Jailani memahami hal ini. Ia menepi sebagaimana air menepi ke tempat paling rendah, namun justru dari situlah ia mengalirkan kehidupan. Umi Hadijah menyambut kedatangan para tamu itu dengan ketenangan seorang ibu. Ia tidak bertanya siapa mereka, dari mana asal mereka, dan apa tujuan mereka. Sikap ini bukan ketidaktahuan, melainkan kearifan. Dalam Islam, memuliakan tamu adalah bagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Umi Hadijah mempraktikkan iman itu bukan dengan kata-kata, tetapi dengan adat. Rumah Umi Hadijah hari itu bukan sekedar cahaya dari surga, melainkan ruang sakinah, ruang di mana orang-orang yang datang membawa beban batin dapat meletakkannya sejenak. Dalam psikologi spiritual, ruang semacam ini disebut ruang aman, tempat jiwa dapat bernafas tanpa takut dihakimi. Keibuan Umi Hadijah bukan hanya biologis, tetapi rohani. Ia menjadi wadah bagi makna untuk turun dan berdiam. Di sana hadir pula Ibu Boki dan Fatimah. Keduanya tidak banyak bicara, tetapi justru dalam diam itulah mereka menjadi saksi yang utuh. Ibu Boki menyaksikan peristiwa itu dengan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman hidup. Ia memahami bahwa tidak semua hal perlu segera ditafsirkan. Ada peristiwa yang maknanya akan tumbuh seiring waktu jika ia disimpan dengan sabar. Fatimah dengan hati yang lembut merasakan getar yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia merasakan perubahan suasana, keheningan yang berbeda, seolah ada sesuatu yang turun perlahan dan memenuhi ruang. Allah berfirman bahwa pada tanda-tandanya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Namun berpikir dalam pengertian Al-Quran bukan hanya kerja akal, melainkan tafakkur, perenungan yang melibatkan hati. Ibu Boki dan Fatimah mewakili dua lapisan kesadaran ini, hikmah yang matang dan kepekaan batin yang jernih. 39 orang berjubah itu datang sebagai musafir ruhani. Mereka tidak membawa identitas duniawi. Jubah yang mereka kenakan bukan simbol status, melainkan pelepasan. Mereka datang hanya dengan kebutuhan paling dasar, air. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa di antara manusia ada yang menjadi tamu Allah. Mungkin mereka adalah tamu-tamu itu. Mungkin mereka adalah hamba-hamba yang sedang berhijrah, bukan secara fisik, tetapi secara batin, dari kegelisahan menuju ketenangan. Ketika air itu diminum, tidak ada reaksi dramatis, tidak ada teriakan, tidak ada klaim kesembuhan, tidak ada pertunjukan spiritual. Yang hadir
justru keheningan. Dan Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ketenangan adalah tanda yang paling jujur dari sebuah perjumpaan rohani. Ia tidak memerlukan pembuktian karena ia dirasakan langsung oleh yang mengalaminya. Air itu tidak menyembuhkan karena dirinya, tetapi karena Allah mengizinkan ia menjadi sebab. Islam mengajarkan adab sebab musabab. Kita berikhtiar, kita berdoa, tetapi kita tidak pernah menisbatkan hasil kepada diri kita. Inilah yang dijaga oleh Khalifah Badi Ji Jailani. Ia tidak mengklaim apapun. Ia membiarkan air menjadi air dan Allah tetap menjadi penyembuh. Setelah air diminum, para tamu itu pergi. Sebagaimana mereka datang tanpa meninggalkan nama, tanpa menuntut dikenang. Namun makna peristiwa itu tidak pergi. Ia tinggal di hati Umi Khadijah, Umi Boki, Fatimah, dan siapapun yang kelak mendengar kisah ini dengan hati yang terbuka. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa Allah sering bekerja melalui hal-hal kecil, melalui orang-orang yang tidak menonjolkan diri, melalui tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan dengan niat yang lurus. Di zaman yang gemar pada sensasi dan pengakuan, peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang spiritualitas yang sunyi, tentang iman yang tidak berisik, tentang kepemimpinan yang tidak berdiri di depan panggung, tentang keibuan yang menjadi penyangga makna, dan tentang air yang mengalir tanpa suara, tetapi memberi kehidupan. Air itu telah diminum, para tamu itu telah pergi, namun pelajaran itu tetap mengalir. Semoga kita mampu menjadi seperti air, rendah hati, jernih, dan memberi manfaat tanpa menuntut dikenal. Dan semoga Allah menjaga kita dalam adab, dalam niat yang lurus, dan dalam keheningan yang penuh makna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang maha lembut dalam memberi pelajaran, kami bersyukur atas setiap peristiwa yang Engkau hadirkan, baik yang kami pahami maupun yang hanya kami rasakan dalam diam. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang hidup, yang mampu melihat makna di balik kejadian sederhana, yang mampu bersikap lembut kepada tamu-tamu tak bernama, dan yang mampu menjaga adab meski tidak memahami segalanya. Ya Allah, jika Engkau titipkan amanah kepada kami, jangan Engkau titipkan bersama kesombongan. Jika Engkau berikan peran kepada kami, jauhkan kami dari keinginan untuk ditinggikan. Dan jika Engkau jadikan kami jalan bagi kebaikan, biarkan kami menepi seperti air, agar kebaikan itu tetap mengalir karena-Mu, bukan karena kami. Ya Allah, bersihkan niat kami, jernihkan hati kami, dan kuatkan langkah kami, agar selalu berada dalam keridhaan-Mu. Terimalah setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus. Ampunilah setiap kekurangan yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Dan pertemukan kami kelak denganmu dalam keadaan hati yang tenang dan jiwa yang Engkau ridhoi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi ajmain. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.